Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Jumpa lagi bersama Ibu Deka Husna Mulyati dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tema dengan judul menulis puisi kelas 8. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang puisi. Pernah dengar yang namanya puisi? Atau pernah mendeklamasikannya? Sekarang kita akan belajar pengertian dulu tentang puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang memiliki ciri dan karakter yang membedakan dengan bentuk karya sastra lainnya, seperti prosa dan drama. Puisi juga dapat dikatakan sebuah karya sastra yang berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung irama, rima, ritme, dan larik dalam setiap baitnya. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Dan kekayaan makna yang terkandung dalam puisi disebabkan oleh pemadatan segala unsur bahasa. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau kekaguman yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Pada dasarnya, karya puisi berbentuk bait. Di setiap bait tersusun atas larik-larik. Bait merupakan satu kesatuan puisi yang terdiri atas beberapa larik atau baris. Adapun larik merupakan baris dalam puisi. Seseorang yang menulis puisi atau menciptakan puisi disebut penyair. Perhatikan contoh puisi berikut. Doa karya Hairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Sekarang kita identifikasi puisi di atas. Puisi tersebut terdiri atas 6 bait. Bait pertama tersusun atas 4 larik. Bait kedua tersusun dari 2 larik. Bait ketiga 2 larik. Bait keempat 3 larik. Dan bait kelima 2 larik. Serta bait keenam 3 baris. Unsur puisi memiliki makna dan dapat mengungkapkan perasaan penyair yang dikemas dalam bahasa imajinatif dan disusun menggunakan struktur bahasa yang penuh makna. Puisi mempunyai 2 unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Yang pertama, unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi merupakan unsur pembangun puisi dari luar. Orang dapat membedakan suatu karya termasuk puisi atau bukan puisi berdasarkan bentuk lahir atau fisik yang terlihat. Karya puisi disusun oleh unsur-unsur fisik. Berikut A. Diksi. Diksi adalah pilihan kata. Diksi artinya pemilihan kata. Diksi dalam puisi merupakan pemilihan kata yang tepat, padat, serta kaya akan nuansa makna dan suasana yang diusahakan secemat dan seteliti mungkin dengan mempertimbangkan arti sekecil-kecilnya, baik dari makna maupun bahasa konotatifnya. B. Pengimajinasian atau citraan. Pengimajinasian merupakan susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensorik, di mana pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan seperti apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penyair. C. Kata konkret. Kata konkret ialah kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif tidak sama, karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemakainya. D. Bahasa figuratif atau kiasan. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatik, artinya memancarkan banyak makna atau kaya makna. E. Versifikasi.
Versifikasi terdiri dari rima, ritme, dan metrum. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalisasi atau orkestrasi sehingga puisi menjadi menarik untuk dibaca. Ritme adalah pertentangan bunyi, tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga membentuk sebuah keindahan. Metrum yaitu perulangan kata yang tetap dan bersifat statis. Metrum ditemui pada puisi lama. Tipografi. Tipografi puisi merupakan bentuk visual yang bisa memberi makna tambahan dan terbentuknya bisa ditemui pada jenis puisi konkret. Tipografi bermacam-macam, antara lain grafik, kaligrafi, kerucut, dan sebagainya. Sekarang kita akan belajar unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan wacana teks puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui penghayatan. Tanpa penghayatan, unsur puisi yang dibangun dari dalam teks tidak dapat dipahami dengan benar. Menurut Herman J. Waluyo menyatakan bahwa unsur batin puisi ada 4. Yang pertama, tema atau sense, perasaan penyair atau feeling atau nada sikap penyair terhadap pembaca atau tone, dan amanat atau intention. Sekarang tema. Tema merupakan suatu yang diciptakan atau digambarkan penyair melalui puisinya yang mengandung suatu pokok persoalan yang hendak dikemukakan. Perasaan atau feeling merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkan dalam puisinya, yang merupakan gambaran perasaan yang dialami penyair pada saat menciptakan puisinya. Nada dalam puisi. Nada dapat kita ketahui dengan memahami unsur yang tersurat, yaitu bahasa atau ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam puisi. Nada berhubungan dengan suasana karena nada menimbulkan suasana tertentu pada pembacanya. Suasana merupakan keadaan jiwa pembaca atau sikap pembaca setelah membaca puisi atau akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Amanat. Amanat merupakan maksud yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya berupa imbauan, pesan, dan tujuan. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis puisi. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya, puisi dapat dibagi menjadi puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif. Puisi naratif yaitu puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, balada dan romans. Puisi lirik dibagi menjadi 2. Yang pertama, puisi elegi, ode, dan serenada. Puisi deskriptif yaitu puisi yang penyairnya tidak bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa. Puisi yang bersifat suasana dipandang menarik perhatian. Puisi ini dibedakan menjadi satir dan puisi kritik sosial. Sekarang kita akan belajar membandingkan puisi diapan dan puisi prismatik. Ada beberapa jenis puisi atau ciri-ciri puisi yang membuatnya berbeda dengan karya sastra lainnya. Misalnya saja, puisi banyak menggunakan gaya bahasa majas yang bermakna kiasan. Namun, hal ini tergantung dengan jenis puisinya. Ada puisi yang kata-kata dan maknanya mudah dipahami, tapi juga ada sebaliknya. Contohnya seperti puisi diapan dan puisi prismatik. Baiklah, kita akan mempelajari tentang puisi diapan dan puisi prismatik. Puisi diapan adalah puisi yang sering disebut dengan puisi polos atau transparan. Adalah puisi yang mudah sekali dipahami maknanya. Puisi diapan kurang menggunakan pengimajinasian, kata konkret dan bahasa figuratif, bersifat kiasan, sehingga puisinya mirip dengan bahasa sehari-hari. Ciri-ciri dari puisi diapan adalah sebagai berikut.
A. Kalimatnya sederhana. B. Minim pengimajinasian. C. Mudah dipahami. D. Bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan sehari-hari. E. Pesan dan maknanya jelas dan lugas. Sekarang, perhatikan contoh puisi di halaman berikut. Dua kucingku, belang dan putih. Mereka lucu, selalu menghibur. Mereka ceriakan hidupku, buat hari-hariku berwarna. Sehat selalu kucingku, aku menyayangimu. Sekarang, puisi prismatik. Puisi prismatik adalah puisi-puisi yang pelambang-lambangannya atau kiasan. Kata-kata dalam puisi jenis ini sering mempunyai kemungkinan makna lebih dari satu. Bahkan, kadang-kadang menunjuk pada pengertian yang agak lain atau bersifat konotatif. Adapun ciri-ciri dan jenis puisi prismatik adalah sebagai berikut. A. Menggunakan kiasan. B. Makna sulit dipahami. C. Membutuhkan imajinasi. D. Kalimatnya perlu ditafsirkan lebih dulu. E. Tidak menggunakan kalimat sehari-hari. Contoh puisi prismatik sebagai berikut. Ibu, senyummu bagai mentari yang sinari hariku. Tawamu laksana lonceng yang berdering. Tutur katamu bagai hembusan angin. Tatapanmu sedalam samudera. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menemukan makna dan pesan puisi. Puisi menggunakan kata-kata kiasan dalam penulisannya, sehingga dengan membaca puisi, kita dapat memahami isi dan amanat dari penulis puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang berisikan rangkaian kata-kata yang bermajas. Umumnya, tidak hanya menampilkan kata-kata indah, tetapi juga makna atau pesan di dalamnya. Makna puisi bisa berupa tersirat atau tersurat, sehingga pembaca perlu menelaah karya sastra tersebut dengan seksama. Untuk itu, biar kita bisa menangkap makna dan pesan dalam puisi, seperti yang dibutuhkan pengetahuan, perasaan, pengalaman. Karena setiap orang menafsirkan puisi dengan berbeda-beda. Makna puisi dapat disampaikan pengarang secara tersurat, secara langsung, dan secara tersirat atau penyampaiannya dengan kata-kata yang bermajas yang disertakan atau ditafsirkan lebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menemukan atau memahami isi puisi, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang terkait dalam puisi perlu sangat kita pahami. Sekarang kita akan belajar membandingkan majas dalam puisi. Ketika kita menulis puisi, penyair bisa menggunakan aneka majas dan gaya bahasa. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suatu dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Mudahnya bisa kita pahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna suatu kata yang bisa digunakan. Sekarang kita akan belajar majas yang sering kita gunakan dalam membuat puisi. Yang pertama adalah majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang menggunakan perumpamaan terhadap dua hal yang memiliki sifat sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Majas metafora menggunakan perbandingan yang dinyatakan secara singkat dan padat, memberikan ungkapan perbandingan secara analogis. Adapun ciri-ciri majas metafora sebagai berikut. A. Kata kunci utamanya adalah membandingkan dan menggunakan kata-kata pembanding seperti bagai, laksana, dan sebagainya. B. Kalimat majas metafora akan mengandung pilihan kata yang membandingkan sesuatu dengan hal yang lainnya. C. Sesuatu yang dibandingkan bisa berupa fisik, sifat, keadaan, dan aktivitas. D. Bisa juga berupa perbandingkan benda dengan benda yang lainnya. Contoh, kaulah awan dikala matahari menyengat raga.
Kaulah rembulan di kala malam menggelapkan jiwa. 2. Majas simile. Majas perbandingan ini menyatakan sesuatu dengan lainnya dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti sama, sebagai, bagaikan, bak, laksana, dan umpama. Majas simile mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Biasanya digunakan untuk mengungkapkan kata banding yang eksplisit. B. Menggunakan kata hubung seperti bagaikan, umpama, ibarat, bak, baik, bagaimana, dan kata sejenisnya. Sekarang C. Majas repetisi. Majas repetisi adalah majas yang berupa perulangan bunyi, suku kata-kata atau bagian kalimat yang memberikan tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. A. Terdapat pengulangan frasa, kata maupun klausa. B. Di dalam pengulangannya tersebut ada kata maupun kalimat yang sama. C. Biasanya ada ritme di dalam kalimat tersebut. D. Terkadang bersifat persuasif atau membujuk seseorang. Contoh, dengan 1000 gunung langit tak runtuh, dengan 1000 perawan hati tak jatuh, dengan 1000 sibuk sepi tak mati. 4. Majas perbandingan atau perumpamaan. Perbandingan atau perumpamaan adalah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, bak, seumpama, laksana, kata-kata pembanding lainnya. Contoh, sejuk katamu laksana embun di pagi hari. 5. Personifikasi. Majas personifikasi merupakan bahasa kiasan yang mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati seolah-olah dibuat berbuat, berpikir, dan sebagainya seperti manusia. Contoh, hujan pun menangis mendengarkan ratapannya. 6. Hiperbola. Majas hiperbola merupakan kata kiasan yang bersifat berlebih-lebihan. Penyair merasa perlu melebih-lebihkan hal yang dibandingkan itu agar mendapat perhatian yang lebih seksama dari pembaca. Contoh, aku dan kau terpisah oleh samudra, di depan mataku terbentang benua. 7. Majas metonemia. Majas metonemia adalah bahasa Indonesia yang sering disebut kiasan pengganti nama. Bahasa ini berupa penggunaan atribut sebuah objek atau penggunaan sesuatu yang sangat dekat dengan hubungannya serta mengganti objek tersebut. Yang terakhir, 8. Majas sinekdok. Majas sinekdok merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk mewakili hal-hal di luar arti dengan kata yang diungkapkan. Sinekdok ada dua macam, yaitu sinekdok pas pro toto dan sinekdok totem pro tarte. Contoh, hari ini kita tangkap tangan-tangan kebatilan yang selama ini menggunakan seragam kebesaran. Nah, sekarang kita akan belajar menulis puisi. Bagaimana cara menulis puisi? Menulis puisi menjadi media utama untuk mencurahkan perasaan, pikiran, pengalaman, dan kesan terhadap suatu masalah, kejadian, dan kenyataan di sekitar kita. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang lebih pendek daripada prosa atau drama, yang termasuk karya sastra yang paling sulit ditulis karena kata-kata yang digunakan dalam puisi sangat kaya makna, dengan nada dan irama yang sesuai. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang bermacam-macam atau menggunakan bahasa kiasan. Sekarang, langkah-langkah menulis teks puisi adalah sebagai berikut. 1. Mendata objek. Mendata objek merupakan langkah penting yang perlu dilakukan ketika hendak menulis puisi dengan menentukan objek yang akan dijadikan bahan penulisan. Objek bisa berupa orang, kejadian, peristiwa, benda, pengalaman, atau gambar, atau foto. 2. Menentukan kata atau diksi.
Pilihan kata sangat menentukan mutu dan bobot puisi. Sebuah puisi lebih menarik apabila disusun secara serius dan total menggunakan kata-kata ekspresif, sugestif, dan asosiatif. Agar mampu memilih kata-kata yang ekspresif, sugestif, dan asosiatif, oleh karena itu, kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, A. Imaji atau citraan. Imaji atau citraan merupakan kesan yang disimpulkan oleh kata-kata tertentu yang ditangkap oleh panca indera. B. Karakteristik bahasa puisi. Bahasa puisi bersifat konotatif, artinya mengandung makna kiasan atau makna yang tidak sebenarnya. C. Penyimpangan bahasa. Seorang penyair memiliki linsih option, yakni kebebasan dalam mengungkapkan bahasa untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. D. Pilihan kata. Pilihan kata dalam puisi harus dipilih secara cermat, hemat, dan tepat. E. Persajakan atau rima. Rima merupakan persamaan bunyi pada larik-larik puisi, bait di awal, tengah, maupun di akhir larik. 3. Menyunting pilihan kata. Bagaimana cara kita menyunting pilihan kata dalam puisi? Yang pertama, dengan cara yang sangat mudah. A. Menciptakan puisi dengan 5 langkah, yaitu mencatat hal-hal yang mengesankan, mengingat hal-hal yang membuat terkesan, mengingat perasaan, menggunakan majas untuk mengungkapkan kesan, dan menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan panca indera. B. Menciptakan puisi dengan inspiratif 3 kata. Bagaimana? Kita harus melakukannya dengan inspirasi. Yang pertama, menentukan 3 buah kata yang menarik. Setelah menemukan 3 kata, memulainya dengan membuat merangkai kalimat dan menghubungkan kata dengan kata. 3. Pilihlah 3 kata yang saling berhubungan agar bisa membuat kalimatnya lebih baik. 4. Susunlah menjadi sebuah puisi yang indah. Sekarang kita akan belajar mendeklamasikan puisi. Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Terapkan langkah-langkah mendeklamasikan puisi berikut ini. 1. Membaca puisi secara berulang-ulang. Tujuannya untuk memahami suasana dan perasaan dan pesan yang ada dalam puisi. 2. Menandai kata-kata sulit dan mengungkapkan kata-kata tersebut. Hal ini bertujuan agar pembaca mampu mengucapkan kata-kata sulit tersebut dengan lancar dan tepat. 3. Menandai kalimat yang mengandung repetisi atau pengulangan. Cara ini bertujuan untuk memberikan penekanan suatu saat mengucapkan kata-kata yang mengandung repetisi. Sekarang kita akan belajar puisi. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Puisi antara lain adalah ekspresi wajah, lafal, intonasi, irama, dan gerak tubuh. Yang pertama, lafal. Lafal dalam deklamasi puisi, penyebutan atau pengejaan kata-kata harus jelas agar mudah dipahami. Jangan sungkan untuk mengungkap kata-kata tersebut biar diucapkan dengan jelas. Kemudian 2, irama. Irama merupakan panjang pendek, keras lembut, dan kuat lemahnya suara. Kita harus mengucapkannya dengan keras atau sampai kapan kita akan melakukannya dengan puisi tersebut. 3. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan. Kemudian 4, intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada karakter puisi tersebut. 5. Gerak tubuh. Gerak tubuh adalah penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh untuk melengkapi ekspresi wajah. 6. Nada. Nada yaitu tinggi rendahnya suatu suara ketika membaca puisi. 7. Gestur yaitu gerak anggota tubuh ketika membaca puisi. 8. Intonasi. Intonasi merupakan ketepatan pengucapan irama kalimat atau ketepatan penyajian tinggi rendah nada saat membacakan puisi.
Itulah tadi materi kita tentang menulis puisi. Ibu harap kalian bisa memahami pengertian dari puisi dan bagaimana cara menulis puisi serta mendeklamasikan puisi. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini tentang puisi. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.